Yang tersembunyi, kisah perlawanan rakyat kecil melawan penjajah. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang perjuangan melawan penjajah. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di like dan di subscribe. Di lembah subur yang terletak di kaki Gunung Kendali Sodo berdiri sebuah desa kecil bernama Ranggasari. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan sungai yang berkelok-kelok, memberikan kesan damai dan jauh dari hiruk pikuk dunia luar. Namun kedamaian itu berubah ketika para penjajah datang membawa ambisi mereka. Penjajah dengan kekuatan senjata dan otoritas yang mengintimidasi menguasai desa-desa di sekitar Ranggasari. Mereka merampas hasil bumi, memaksa penduduk bekerja tanpa upah, dan menerapkan pajak yang mencekik. Rakyat kecil seperti petani dan pengrajin hanya bisa menunduk pasrah, berusaha bertahan hidup dalam kesulitan. Namun di tengah penderitaan itu muncul seorang pemuda bernama Arka. Ia bukan seorang pahlawan besar atau prajurit tangguh, melainkan hanya seorang petani muda dengan semangat membara. Arka menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang di desanya menderita. Ibunya harus menjual satu-satunya kalung emas warisan keluarga untuk membayar pajak, sementara ayahnya yang sudah tua dipaksa bekerja membangun jalan bagi penjajah. Arka tahu bahwa sesuatu harus dilakukan. Ia tidak bisa diam melihat ketidakadilan ini terus berlangsung. Dengan tekad kuat, Arka tahu bahwa rakyat kecil seperti mereka tidak akan mampu melawan penjajah secara langsung. Pasukan penjajah memiliki senjata besar. Karena itu ia merancang strategi yang berbeda. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan, kita akan mengalahkan mereka dengan kecerdikan, kata Arka kepada beberapa pemuda desa yang ia percaya. Perlawanan dimulai dengan langkah kecil. Penduduk desa menyembunyikan hasil panen mereka di gua-gua tersembunyi di hutan, sehingga penjajah tidak bisa merampasnya. Mereka juga membuat jebakan sederhana di jalan-jalan yang sering dilalui oleh pasukan penjajah, seperti lubang tertutup dedaunan atau tali yang menghalangi pergerakan. Selain itu, Arka dan teman-temannya menyebarkan pesan perlawanan melalui cerita dan lagu-lagu rakyat. Lagu-lagu itu terdengar seperti nyanyian biasa, tetapi sebenarnya penuh dengan semangat perjuangan dan keberanian. Pesan ini menyebar dengan cepat, menginspirasi. Suatu hari, pasukan penjajah mendengar kabar tentang perlawanan kecil yang terjadi di Ranggasari. Mereka mengirim sekelompok tentara untuk menyelidiki dan menghubung siapapun yang terlibat. Namun, Arka sudah menduga hal ini. Ia memerintahkan penduduk untuk mengosongkan desa dan bersembunyi di hutan. Ketika pasukan penjajah tiba, mereka menemukan desa yang seolah-olah telah ditinggalkan. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba terjadi ledakan kecil. Itu adalah jebakan sederhana yang dibuat oleh penduduk desa dengan memanfaatkan bubuk musiu yang mereka curi dari gudang penjajah. Ledakan itu tidak cukup untuk melukai, tetapi cukup untuk membuat pasukan penjajah panik dan mundur sementara. Ketika pasukan penjajah kembali dengan kekuatan yang lebih besar, mereka menemukan desa itu kembali aktif. Penduduk pura-pura tidak tahu apa-apa. Kami hanya rakyat kecil, kata salah satu seorang tetua desa. Kami tidak punya keberanian untuk melawan. Penjajah mulai meremehkan desa itu, mengira mereka hanyalah petani yang penakut. Padahal di balik kesederhanaan mereka, rakyat Ranggasari terus merencanakan langkah-langkah berikutnya. Perlawanan yang dimulai di Ranggasari mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Berkat Arka, sebuah jaringan rahasia dibentuk. Jaringan ini menghubungkan desa-desa kecil untuk berbagi informasi, sumber daya, dan strategi. Setiap desa memiliki peran masing-masing. Ada yang bertugas untuk menyuplai makanan, ada yang membuat jebakan, dan ada yang menyebarkan propaganda. Salah satu strategi paling cerdas adalah merusak pasokan logistik penjajah. Penduduk memotong tali-tali jembatan, meracuni sumur-sumur yang sering digunakan penjajah, dan mencuri persediaan makanan yang mereka makan di malam hari. Di sisi lain, Arka juga mengorganisasi latihan rahasia untuk para pemuda desa. Dengan senjata sederhana seperti tombak, bambu, dan
perang, mereka belajar bertarung dan mempertahankan diri. Meskipun senjata mereka tidak sebanding dengan senapan penjajah, keberanian dan persatuan mereka menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Tidak semua orang di desa setuju dengan perlawanan ini. Beberapa penduduk takut akan pembalasan dari penjajah. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Wiryo, diam-diam melamporkan rencana Arka kepada penjajah. Akibat pengkhianatan ini, pasukan penjajah berhasil menyergap beberapa pemimpin perlawanan saat mereka sedang rapat di gua tersembunyi. Arka hampir tertangkap, tetapi berhasil melarikan diri bersama beberapa orang lainnya. Namun kejadian ini tidak melemahkan semangat mereka. Pengkhianatan ini hanya membuat kita semakin kuat, kata Arka. Ia kemudian memindahkan markas perlawanan ke lokasi yang lebih aman di dalam hutan. Setelah bertahun-tahun melakukan perang tersembunyi, kekuatan penjajah mulai melemah. Mereka kehilangan banyak sumber daya dan mulai kehilangan kendali atas wilayah tersebut. Namun, penjajah memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran sebagai upaya terakhir mereka. Arka dan rakyat Renggasari tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Mereka mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa, memanfaatkan jebakan, strategi gerilya, dan keberanian mereka untuk menghadapi serangan itu. Ketika pasukan penjajah menyerbu desa, mereka menemukan diri mereka dikepung oleh jebakan-jebakan di hutan. Panah-panah meluncur dari balik pepohonan. Batu-batu besar digelindingkan dari atas bukit, dan jalan-jalan yang mereka lalui berubah menjadi medan yang penuh rintangan. Dengan strategi yang brilian, Arka dan rakyatnya berhasil memukul mundur pasukan penjajah. Itu adalah kemenangan yang... Setelah kekalahan itu, penjajah memutuskan untuk meninggalkan wilayah tersebut. Renggasari dan desa-desa sekitar kembali merdeka. Meskipun tidak ada pengakuan resmi atau perayaan besar, rakyat tahu bahwa mereka telah memenangkan kebebasan mereka sendiri. Arka menjadi simbol perjuangan rakyat kecil. Namanya dikenang sebagai pemuda biasa yang berhasil menginspirasi banyak orang untuk melawan ketidakadilan. Lagu-lagu perlawanan yang ia ciptakan terus dinyanyikan, mengingat generasi berikutnya bahwa persatuan dan keberanian dapat mengalahkan tirani sebesar apapun. Renggasari kembali damai, tetapi semangat perjuangan itu tetap hidup, mengalir dalam darah setiap penduduknya. Perang tersembunyi mereka bukan hanya tentang melawan penjajah, tetapi juga tentang menjaga martabat, harapan, dan kebebasan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.